Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafia Rizkianindah Putri dari kelompok 8 dengan NIM 2550191163. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kajian Struktur Molekul dan Mekanisme Reaksi dan Sintesis Obat Sederhana Parasetamol atau Acetaminophen. Parasetamol merupakan salah satu obat yang paling sering digunakan sebagai pereda nyeri dan penurun demam. Obat ini banyak digunakan karena relatif aman dan memiliki efek samping yang lebih ringan terhadap lambung dibandingkan beberapa obat antiinflamasi lainnya. Sifat dan aktivitas parasetamol dipengaruhi oleh struktur kimianya, terutama keberadaan gugus fenol, gugus amida, dan gugus aromatik. Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara struktur molekul dengan sifat fisikokimia serta proses sintesisnya. Parasetamol memiliki rumus molekul C8H9NO2 dengan massa molar sebesar 151,16 gram per mol. Struktur parasetamol terdiri dari 3 bagian utama, yaitu cinsin benzena sebagai inti aromatik, gugus hidroksil atau fenol, dan gugus amida. Kombinasi ketiga gugus fungsi ini menentukan sifat kimia serta aktivitas farmakologis dari parasetamol. Parasetamol memiliki 3 gugus fungsi utama. Pertama adalah gugus fenol atau hidroksil yang bersifat polar dan mampu membentuk ikatan hidrogen. Kedua adalah cincin benzena yang memiliki kestabilan karena memiliki elektron pi yang terdelokalisasi. Yang ketiga, gugus amida yang bersifat stabil akibat adanya resonansi elektron dan berperan penting dalam aktivitas biologis obat. Ketiga gugus ini bekerja secara bersama-sama sehingga menghasilkan karakteristik khas parasetamol. Sebagian besar atom penting dalam parasetamol mengalami hibridisasi sp2 sehingga molekul memiliki bentuk yang relatif planar. Parasetamol memiliki total 21 ikatan sigma dan 4 ikatan pi. 3 ikatan pi berasal dari cincin benzena, sedangkan 1 ikatan pi berasal dari gugus karbonil. Karena mengandung gugus fenol dan amida yang bersifat polar, parasetamol tergolong molekul semipolar, sehingga cukup mudah berinteraksi dengan air. Berdasar kajian sterokimia, parasetamol tidak memiliki atom karbon kiral, sehingga tidak mempunyai konfigurasi R maupun S. Akibatnya, parasetamol tidak memiliki pasangan enantiomer dan tidak menunjukkan aktivitas optik. Meskipun demikian, posisi gugus fenol dan amida yang berada pada posisi para sangat penting karena memberikan distribusi elektron yang optimal sehingga mendukung aktivitas analgesik dan antipiretik. Struktur molekul parasetamol mempengaruhi berbagai sifat fisikokimianya. Pada aspek kelarutan, gugus fenol dan amida meningkatkan kemampuan membentuk ikatan hidrogen dengan air. Pada aspek interaksi antar molekul, parasetamol dapat membentuk ikatan hidrogen, interaksi dipol-dipol, dan interaksi pi-pi stacking. Sedangkan pada aspek stabilitas, parasetamol cukup stabil dalam kondisi normal, tetapi dapat mengalami oksidasi atau hidrolisis jika terpapar kondisi ekstrim, seperti suhu tinggi atau lingkungan asam dan basa yang kuat. Sintetis parasetamol umumnya dilakukan melalui reaksi antar P-aminophenol dengan anhidrida asetat. Reaksi tersebut menghasilkan parasetamol sebagai produk utama dan asam asetat sebagai produk samping. Kondisi reaksi biasanya dilakukan pada suhu sekitar 50 hingga 80 derajat Celcius dengan pelarut air atau etanol. Metode ini banyak digunakan karena menghasilkan produk dengan kemurnian tinggi dan rendemen yang baik.
Terdapat 3 jenis reaksi utama dalam sintesis parasetamol. Yang pertama yaitu reaksi substitusi nukleofilik asil, di mana gugus amino bertindak sebagai nukleofil yang menyerang karbon karbonil. Lalu yang kedua adalah reaksi asetilasi, yaitu penambahan gugus asetil ke dalam molekul. Lalu, yang ketiga adalah reaksi pembentukan amida yang menghasilkan gugus amida sebagai karakteristik utama parasetamol. Reaksi-reaksi tersebut berperan penting dalam pembentukan produk akhir. Mekanisme sintesis parasetamol berlangsung melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah serangan nukleofilik atau atom nitrogen pada gugus amino. Tahap kedua, pembentukan intermediat tetrahedral. Lalu, tahap ketiga yaitu eliminasi gugus asetat. Selanjutnya, terjadi transfer proton yang menstabilkan produk. Pada tahap akhir, terbentuklah molekul parasetamol sebagai produk utama reaksi. Keberhasilan sintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Struktur substrat menentukan kemudahan reaksi berlangsung, pelarut mempengaruhi kelarutan, reaktan, dan kemurnian produk. Suhu juga sangat penting karena suhu yang terlalu rendah memperlambat reaksi, sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat menghasilkan produk samping. Selain itu, efek induksi, resonansi, dan perbandingan molar reaksi turut mempengaruhi hasil sintetis. Walaupun sintetis parasetamol memiliki selektivitas yang tinggi, beberapa produk samping masih dapat terbentuk. Contohnya adalah O-acetil parasetamol dan hasil hidrolisis anhidrida asetat. Namun, secara umum proses sintesis ini sangat efisien dengan rendemen sekitar 80-95%. Saat ini berbagai penelitian juga harus dilakukan untuk mengembangkan metode sintesis yang lebih ramah lingkungan melalui konsep green chemistry. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa parasetamol memiliki 3 gugus fungsi utama, yaitu fenol, amida, dan cincin aromatik, yang menentukan sifat fisikokimia serta aktivitas biologisnya. Sintesis parasetamol dilakukan melalui reaksi asetilasi P-aminopenol menggunakan anhidrida asetat dengan mekanisme substitusi nukleofilik asil. Keberhasilan sintesis dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu, pelarut, dan efek resonansi sehingga diperlukan pengendalian kondisi reaksi untuk memperoleh hasil yang optimal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.